Elektabilitas Ganjar Pranowo menurun pasca Indonesia batal menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20. Bahkan penurunan ini sampai menggeser posisinya yang semula selalu berada di puncak menjadi peringkat kedua. Pembatalan tersebut disinyalir erat kaitannya dengan penolakan yang dilakukan oleh Ganjar terhadap timnas Israel. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru mengambil keuntungan atas keadaan tersebut. Beliau berhasil menarik dukungan dan melambungkan nilai elektabilitasnya hingga menempati posisi pertama. Lantas, apakah kondisi itu masih berlaku sampai saat ini? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC dengan melibatkan 1.216 responden melalui metode random digit dialing, ternyata tren elektabilitas Ganjar saat ini kembali meningkat. Seperti bisa dilihat dalam grafik survei top of mind yang dipilih sebagai presiden bila pemilihan diadakan sekarang. Ganjar Pranowo mengalami rebound elektabilitas dan kembali merebut posisi paling atas. Elektabilitas Ganjar naik dari semula 13,0% menjadi 16,5%. Kendati begitu, elektabilitasnya saat ini terpaut selisih yang sangat tipis dengan Prabowo Subianto yang mempunyai nilai sebesar 16,3%. Kita lihat di sini Mas Saidiman, pada bulan Maret ini kita rata-ratakan dukungan kepada Ganjar Pranowo pada saat itu 16,2%. Ya. Pada rata-rata pada bulan Maret. Ya. Kemudian kita survei pasca Maret, pasca pembatalan Piala Dunia, di 4-7 April itu turun elektabilitasnya ke 13%. Jadi turun sekitar 3% begitu. Pada saat yang sama, suara Prabowo Subianto itu justru dari Maret ya, Maret ke awal April itu ke dari 11% menjadi 18%. Naik cukup baik, ya cukup besar begitu. Ada cross antara Prabowo dengan Ganjar di sana. Nah, kemudian Anies kita lihat dari Maret ke awal April itu tidak banyak perubahan. Dari 10,7 ke 10,7 tetap saja. Tidak mengambil keuntungan elektoral dari menurunnya dukungan pada Ganjar. Justru suara Ganjar relatif lebih banyak ditarik begitu kepada oleh Prabowo. Nah, tapi kemudian kita akan survei terus-menerus. Nah, setelah itu di minggu kedua pada bulan April juga kita tanyakan pertanyaan yang sama, dukungan pada calon-calon presiden. Kita temukan ternyata Ganjar sudah kembali lagi dari 13 ke 16,3%. Jadi kan kita mungkin kalau belum ada data terakhir bisa kita berhipotesis, wah ini jangan-jangan mungkin akan terus menurun begitu ya, dari 13 mungkin menjadi lebih rendah lagi. Tapi ternyata kita tidak menemukan fakta itu. Faktanya adalah ada rebound kira-kira pada Ganjar, 13 kembali ke 16%. Hal serupa terjadi dalam grafik survei semi terbuka. Di sana ada total 30 nama yang masuk ke dalam radar survei Capres 2024. Ganjar lagi-lagi menjadi sosok yang paling unggul dan keluar sebagai pemenang dengan nilai elektabilitas sebesar 24,3%. Di posisi kedua dan ketiga lagi-lagi diisi oleh nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Prabowo menempati urutan kedua dengan nilai 22,5%, sedangkan Anies di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 15,0%. Terpaut cukup jauh apabila dibandingkan dengan dua sosok tersebut ya. Pertama April, 13% ini relatif angka yang paling terendah Ganjar dalam 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir kan kalau kita lihat pernah mencapai 20, kemudian sekarang 13, di minggu pertama April 13 gitu ya. Tapi kemudian rebound kembali, jadi belum bisa disimpulkan Ganjar itu misalnya terus merosot karena efek dari Piala Dunia U20. Lantas, mengapa elektabilitas Ganjar Pranowo bisa dengan cepat mengalami rebound dan berhasil merebut posisinya kembali menjadi sosok yang paling unggul?
Berdasarkan pemaparan Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, menyebutkan kalau klarifikasi Ganjar terkait penolakannya terhadap timnas Israel bisa diterima oleh publik. Menurutnya, inilah salah satu alasan mengapa elektabilitas orang nomor 1 di Jawa Tengah tersebut kembali meningkat. Saya kira penjelasan itu diantaranya bisa dipahami, dipahami oleh sebagian masyarakat yang tadinya sangat kecewa gitu, menumpahkan kekesalan kira-kira kepada Ganjar. Oh, ini Ganjar ini memang tidak ingin Piala Dunia dilaksanakan. Ternyata kan dia mungkin menjelaskan di sana bukan tidak ingin Piala Dunia diadakan gitu ya, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang argumentasinya itu saya kira bisa dipahami oleh sebagian masyarakat. Bahkan setelah itu Ganjar juga kita amati melakukan mitigasi dari merosotnya popularitas dia kan, di antaranya misalnya melakukan pendekatan dengan para pemain Ya, ketemu 20 ya. Membuka komunikasi kira-kira begitu, mencari jalan keluar, dan saya kira itu punya dampak yang cukup signifikan mengembalikan trust publik kepada Ganjar Pranowo.